Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasal menyatakan kiblat orang sembahyang itu 3 perkara. 1. Kiblat tubuh. 2. Kiblat hati. 3. Kiblat nyawa. 1. Adapun kiblat tubuh itu atau kiblat dada itu Ka'bah, maka segala orang yang sembahyang hendaklah menghadapkan kiblat ini. Jikalau tiada kiblat ini, maka tiada sah sembahyangnya. Maka hendaklah dadanya, segalanya anggotanya, urat, daging, darah, tulang, semua segala anggotanya, sebab dipardukan oleh Allah Ta'ala segala orang Islam menghadapkan dia, maka sah sembahyangnya. 2. Kiblat hati. Adapun kiblat hati itu kepada Tuhan Ka'bah, Allah, maka hendaklah kita iktikadkan Allah Ta'ala tiada di kanan, tiada di kiri, tiada di hadapan, tiada di belakang, tiada di atas, tiada di bawah, bahkan tiada ditentukan di suatu tempat ia jua, melainkan meliputi alam selain Ahadan Somadan, seperti firman Allah, wallahu muhitun anil alamin. Artinya Allah meliputi alam sekalian. Firman Allah lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya Allah jua suatu kata barang di mana saja kamu berada adalah Tuhan kamu. Jikalau demikian itu nyata bahwa Allah itu tiada ditentukan akan tempat kepadanya, suatu tempat, tetapi ia hadir jua, maka keadaan demikian itu iktikad kita inilah yang dihendaki hati kita. 3. Kiblat nyawa. Adapun kiblat nyawa itu pur senantiasa ia tiada bercerai dengan Tuhannya, karena anugerah oleh Tuhannya 7 sifat, yaitu hayat dihantarkan kepada nyawa kita, maka hiduplah dengan yang hidup. Maka dihantar pula ilmu kepada hati kita, maka tahulah kita dengan yang tahu. Maka dihantar pula kodrat kepada anggota kita, maka kuasalah kita dengan kuasanya. Maka dihantar pula iradat kepada nafsu kita, jadi berkehendaklah kita yang berkehendaknya. Maka dihantar pula sama kepada telinga kita, maka mendengarlah kita dengan yang mendengarnya. Maka dihantar pula basar kepada mata kita, maka melihatlah kita dengan melihatnya. Maka dihantar kalam kepada kita, maka berkata-katalah kita dengan berkata-katanya. Maka ditakinkan kepada kita yang berkata-kata, inilah Allah Ta'ala. Maka apabila engkau ketahui hal yang demikian, maka hendaklah engkau ketahui benakan dirimu itu segala perbuatanmu itu di dalam af'al Allah semata-mata. Maka hapuslah, karamlah, lenyaplah sifat itu di dalam sifat Allah. Maka sifat Allah semata-mata tiada sekali-kali sifat kita. Maka hapuskanlah sifat kita di dalam zat Allah. Biarlah tinggal zat Allah semata-mata, karena kita tanah kembali ke Adam sediakala. Maka kata Allah, Allahu Akbar, itulah bernama sembahyang orang hasul has namanya. Maka perolehlah makam panajati dan makam tabdul kalam Allah. Jikalau tiada demikian, maka tidak sah sembahyang, maka titliklah sembahyangnya. Ia menyembah huruf dan suara dan menyembah bayang yang asa. Maka sempurnalah ibadatmu dan amalanmu itu kepada Allah Ta'ala, karena inilah dinamakan sembahyang. Hai saudaraku, ketahuilah olehmu akan sempurna sembahyang itu. Tiada sah sembahyang itu tiada niat dan ikhlas, melainkan dengan hati, dan tiada diterimanya hati itu dengan ilmu dan takin. Adapun arti hati itu ikhlas ilmu, dan makrifat itu ialah rohani. Maka ketahuilah olehmu bahwa sekalian perbuatan itu dengan niat dan tertib. Tertib itu daripada kasat, dan kasat tertib itu daripada hati yang tatib, yaitu rohani.